Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayo, maaf ya video yang kemarin. Sebenarnya video jam tayang menggunakan diabolik traffic ini sudah banyak yang bahas, tapi sumber trafiknya jelek karena cara kerjanya pengcopy pastean link. Tapi tunggu dulu, di video kali ini saya akan memberikan skrip diabolik traffic yang cara pengerjaannya dengan cara mengetikkan judul di beranda YouTube. Jadi, dan maaf juga lama nggak update. Maklum, banyak orderan. Oh iya, video kemarin gak usah dibahas lagi ya. Ngapain mikirin bot? Nih, mouse recorder. Kalau kita bisa nyetingnya, bisa jadi bot lebih bagus. Nggak perlu beli-beli proxy. Cuma modal VPN doang. Tinggal download di web store. Tuh, jalan sendiri. Ini mouse saya, keyboard saya, nggak saya pegang. Dia jalan sendiri tuh. Di next video kalau pengen yang lebih canggih, akan saya bongkar rahasia-rahasianya. Biar nggak drop, kita tambahin user agent. Nah, udah pada tahu belum cara nambahin user agent di Google Chrome? Di beranda Chrome, kita klik Ctrl plus Shift plus I secara bersamaan. Nah, setelah masuk gini, di bagian titik 3 ini, kita klik More Tools, lalu kita pergi ke Network Condition. Kita klik. Nah, di bagian bawah sini ada user agent. User agent ini, select otomatiknya kita uncheck list. Nah, kita bisa pilih custom. Mau terdeteksi sebagai apa nanti perangkat Chrome kita. Jadi nanti kalau kita buka Chrome, terdeteksinya sebagai HP atau sebagai Linux. Misalnya kita menggunakan Windows 7, akan terdeteksi sebagai Windows 10, akan terdeteksi sebagai BlackBerry, semuanya lah. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Buat yang belum subscribe, subscribe dulu dong dan sodok juga tombol loncengnya. Oke, yang pertama kita buka dulu RDP-nya. Nah, ini adalah RDP saya. Om, kok pakai RDP terus? Apapun triknya, apapun tipsnya, dan semua panel juga untuk memposting jam tayang itu menggunakan RDP. Kenapa RDP? Karena RDP ini on 24 jam. Jadi walaupun PC kita mati, server RDP ini akan on terus selama 24 jam non-stop selama 1 bulan. Tergantung berapa kita ngambilnya. Mau ngambil 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Kalau kita ngambilnya 1 tahun, RDP ini akan on selama 1 tahun untuk menonton video-video kita. Jadi wajar kalau trafik orang itu ada yang sampai ratusan ribu bisa dengan cara pempostingan. Dunia YouTube ini kejam. Gak semua orang bermain dengan murni. Bahkan artis pun menggunakan jasa-jasa untuk meningkatkan view-nya. Oke, langsung saja kita buka RDP-nya. Nah, ini dia, kita sudah connect ke dalam RDP kita. Nah, karena di sini saya sudah menyiapkan script auto keyboardnya, jadi saya akan tinggal langsung buka aja. Saya tinggal mengambil file yang sudah saya save sebelumnya. Nah, ini file-file yang sudah saya buat sebelumnya. Saya taruh di dokumen. Nah, ini saya akan bikin profil Chrome dulu ya. Saya sering bilang, kita akan membuka Chrome sebanyak mungkin sesuai kemampuan komputer atau RDP yang kita miliki. Karena di sini saya memiliki RDP yang RAM 4 GB, mungkin saya akan mencobanya di 12 atau sampai 15 clone tab saja. Sebenarnya kuat sih kalau dipaksain sampai 20. Karena saya jaga-jaga aja, RDP-nya takut overload dan kasihan kepada penyedia jasanya. Nah, ini dia lagi membuat clone Chrome yang baru sesuai perintah script yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini bergerak otomatis ya. Bisa kita lihat di layar, mouse dan keyboard tanpa saya sentuh sama sekali. Nah, dia membuat auto clone otomatis sendirinya.
Ya, kalau dibilang kalau manual sih dengan orderan yang lebih dari 10 orang tiap harinya saya agak ribet juga kalau manual. Makanya saya bikin otomatis seperti ini. Karena di settingan script mouse keyboard recorder saya bikin yang 12 ya, yang buat RDP ini. Jadi pas 12 clone tab browser dia akan pause dan berhenti. Nah, dia sudah berhenti karena pembuatan buat mouse recorder ini belum sempurna. Jadi nggak semua full otomatis, ada beberapa ekstensi yang mau saya pasang dan itu akan harus saya lakukan secara manual. Oke, langsung saja kita pergi ke web store untuk memasang ekstensi yang diperlukan. Karena saya ingin mengganti user agent dalam browser ini secara otomatis ya, nggak secara manual seperti penjelasan di awal intro tadi. Saya akan mendownload ekstensi Agentium. User agent switcher ini kita download. Kita tunggu, nah udah terpasang. Sekarang saya akan mendownload VPN. Nah, VPN ini banyak jenisnya, bebas. Teman-teman mau pakai VPN apa terserah. Kalau saya biasanya sih pakai Touch VPN ya, nggak ribet. Oh iya, sebelum kita tes connect, kita akan cek dulu IP RDP kita ini berasal dari mana ya. Kita bisa masuk ke situs ipsaya.com. Nah, di ipsaya.com ini kita bisa tahu semuanya. Perangkat kita ini terdeteksi menggunakan IP apa, dan proxy-nya apa, dan perangkatnya apa. Nah, ini IP RDP saya 10 dan berasal dari negara Amerika ya. United States. Dan browser yang saya gunakan ini adalah browser Chrome ya. Ini adalah user agent Chrome, Mozilla 50 net Windows AppleCap Chrome strip 88043224. Ini adalah Chrome dan menggunakan proxy. Kita klik di sini dan setiap RDP itu terdeteksi menggunakan VPN ya, atau terdeteksi menggunakan proxy atau SSH dari negara penyedia VPN kita atau negara server VPN RDP yang kita peroleh. Oke, kita coba langsung hidupin aja VPN-nya. Kita tes di negara Kanada. Kita connect. Dan user agennya juga kita tes hidupin menggunakan apa ya bagusnya. Kita tes menggunakan Google Chrome Android lah ya. Lalu kita langsung connect. Kita pergi ke ipsaya.com lagi ya. Nah, ini kita tunggu loading. Nah, ini IP kita, IP saya sudah berubah. Nah, ini IP RDP saya sebelumnya yang negara Amerika tadi ya. Nah, ini IP yang menggunakan VPN tadi, dan browser yang digunakan juga di sini sudah terdeteksi sebagai Mozilla Strip 5.0 Linux Android ya, atau terdeteksi sebagai Android. Jadi bukan terdeteksi sebagai perangkat komputer lagi. Kalau yang ini tadi kan ini perangkat Windows. Kalau kita sudah menggunakan Agentium tadi, kita bisa berubah mau terdeteksi sebagai apa nanti kita mengakses saluran YouTube channel kita. Jadi gimana ya? Bukan ini sih, bukan gimana ya? Bukan anti drop, cuman meminimalisir drop. Karena kenapa? Karena yang kita akses ke YouTube kita itu adalah perangkat yang berbeda-beda nanti setiap clone tab browser yang kita punya. Misal kita mempunyai clone tab browsernya 100, berarti 100 perangkat juga yang mengakses ke channel YouTube kita, dan 100 IP yang berbeda juga yang mengakses ke channel YouTube kita. Oke, di sini sudah beres untuk satu clone ya. Saya akan ubah dulu size-nya supaya enak dipandang atau enak disusun nantinya untuk membuka clone tab browser sebanyak mungkin. Oke, langsung saja kita coba akses dulu satu ini ya. Kita akses ke YouTube. Nah, ini dia
tampilan YouTube kita sudah seperti mobile, karena tadi saya menggunakan user agentnya mobile ya, versi mobile atau Android. Sekarang kita buka lagi clone tab yang kedua. Seperti biasa, kita pergi dulu ke web store. Nah, disinilah masih kelemahan auto keyboard yang saya bikin, masih serba manual. Banyak yang manualnya, hanya beberapa yang otomatis ya. Tapi lumayan sih, cukup membantu. Dan yang pasti lebih enak dari bot apapun. Lebih enak dari bot apapun. Karena kenapa? Karena serba gratis. Cuman modal RDP doang. Nah, ini saya download dulu Agentiumnya di clone yang kedua. Oh iya, user Agentium ini bisa kita rubah sesuka hati kita ya. Nah, saya akan download VPN-nya lagi. Saya akan mencoba di VPN Ambius, free VPN ini. Dan langsung saja kita download. Agentiumnya kita akan edit user agentnya ya. Kok diedit om ya? Saya akan memasukkan user agent yang dari list-list yang saya punya atau yang saya download sebelumnya di Google. Di user agent ini banyak kok. Saya akan beri nama di sini tes. Dan saya akan mengambil ke direktori komputer saya dulu ya. Saya menyimpannya di mana ya? Secara saya cari dulu. Nah, ini dia. Saya copy. Saya pastikan dulu di Windows RDP-nya. Ini dia berupa teks dokumen, sudah tercopy paste di RDP, sudah aman lah untuk list-list user agent, ribuan list user agent di dalamnya nih. Nah, nanti list-list user agent ini kalau om nggak mau ribet cari-cari di Google, nanti saya siapin di deskripsi, mau jadi tinggal download aja, nggak perlu kesana kemari. Nah, di sini saya akan menggunakan user agentnya yang dari HP mantan ya. Anggap aja saya lagi pinjam HP mantan ya. Nanti terdeteksi di YouTube-nya akan terdeteksi sebagai HP mantan. Mantan yang mana nggak tahu, nggak punya mantan, orang saya nggak laku kok. Oke, langsung saja kita ambil yang tes tadi yang kita buat tadi. Langsung saya hidupin. Dan VPN-nya juga langsung juga saya hidupin di connect di negara Polandia ya. Dan langsung kita akan menuju ipsaya.com lagi ya, untuk mengecek apakah user agent dan IP ini sudah berubah. Sebenarnya di awalnya aja yang ribet. Nanti kalau udah kebikin semuanya seperti ini enak, besoknya tinggal hapus-hapus story aja lagi. Bisa menggunakan CCleaner atau sejenisnya. Nah, oke, silakan om berkarya sendiri. Oh iya, drop itu wajar om. Drop 100, 200 atau bahkan sampai drop 1000 itu. Kalau udah 1000 sih dropnya itu berarti kita kurang bersihin story, bisa jadi, atau kurang rapi mainnya, kayak copy paste link. Nah, itu bisa akan jadi short link dan trafiknya kurang valid dan bisa dianggap spam. Dan tapi semua aman kok om. Saya jamin apapun triknya, kalau jam tayang udah nambah itu aman. Mau pakai trik-trik apalah, asal masuk lah enggak. Yang jelas yang nggak aman itu dia bakal drop dan hilang lagi, dan yang masuk itu udah terbukti 100% lulus seleksi. Monet nggak monetnya channel itu bukan tergantung dari pempostingannya, tapi tergantung daripada video yang kita upload. Ya kalau kita nguploadnya reupload dan video itu memiliki hak cipta, ya wajar kalau kita ditolak monet. Atau video 18+ ya wajar, karena itu melanggar pedoman komunitas YouTube seperti cheat juga, terus crack, apalagi ya banyak lah. Pembaca-baca aja pedoman komunitas YouTube itu apa aja yang dilarang. Ya rumusnya seperti itulah kira-kira simpelnya lah, tapi untuk kepastiannya saya belum tahu lagi gimana sistem YouTube memfilter ini, karena saya bukan orang dalam YouTube. Saya hanya belajar dan semua saya pelajari dengan cara otodidak.
Ya maklum lah, di sini saya cuma lulusan SMP kok, bukan lulusan sarjana IT. Kalau saya sarjana IT sih mungkin saya nggak main di pempostingan, mungkin ya, mungkin lebih suka main di bagian carding ya. Tidur tidur dapat uang 100 juta, tidur tidur dapat uang 100 juta. Enggak lah om, jangan, apapun pelajaran yang kita dapatkan jangan dipakai untuk berbuat kejahatan ya, karena itu uangnya nggak berkah ya. Kalau terima jasa sih ya insya Allah berkah. Karena kenapa? Karena saya membutuhkan waktu untuk kerja dan harus bangun malam-malam untuk membersihkan histori, harus bangun pagi-pagi untuk membersihkan histori, dan sampai nggak sempat bikin video. Mungkin udah nggak kehitung lagi ya penyedia-penyedia panel yang udah mampir di channel saya dan pengen membeli trik dari saya, dan saya nggak ngejualnya. Karena gimana ya, saya udah share semuanya di YouTube, tapi dia males nonton. Padahal ditawarin uang 1 juta, 2 juta buat beli trik saya. Saya bilang nggak dijual. Dalam hati saya, orang saya share gratis kok di YouTube saya. Tinggal nonton, susah amat. Oke om, sekian video dari saya. Jadi intinya apapun pengajaran yang saya berikan semua melalui jasa. Jadi mau kembali kepada om menyimak dan nggak ada yang kelewat step by step dari saya ya, insya Allah nggak drop. Kayak orderan saya ada yang 4 hari monet, 4.000 dan 4 hari. Baru bikin channel seminggu 2 minggu monet. Bikin channel monet Japri aja cari bikinin. Bikin monet gampang kok, subscriber pakai EH dan kredit doang. RDP ya pasti RDP, karena nggak ada lagi selain RDP ini. Kenapa RDP ya? Karena RDP ini ya on 24 jam, beda sama komputer kepaksain on 24 jam selama sebulan kan. Listrik tewas, kota tewas, komputer juga tewas. Ini kan RDP udah gocap doang bisa monet. Oke, sekian video saya hari ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe nya. Assalamualaikum.